Oke, kita kembali lagi di sesi 2 bersama podcast Prof. Raditya Sukmana, yakni membahas bedah jurnal mengenai Journal Critical Assessment of Islamic Endowment Funds, Wakaf Literatur, Listen for Government and Future Direction. Yang mana di sini nanti kita akan membahas mengenai temuan-temuan apa nih yang ada di penelitian Prof. Raditya Sukmana. Oke, gimana Prof. Radit? Sudah siap melanjutkan Siap. sesinya? Oke, Prof. Radit selalu siap, teman-teman. Oke, langsung saja nih teman-teman. Nah, gimana nih Prof? Tadi kan Ya. kita udah membahas mengenai awal mula menemukan topik, menemukan ide, terus kita Ya. membahas juga novelty, yang ternyata nggak semudah itu menemukan novelty-nya, juga tentang metodenya, kita menggunakan metode literatur review, yang ternyata Ya. juga nggak semudah itu untuk menyaring jurnal yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai temuan utama dari penelitian Ya. dari Prof. Radit itu kira-kira seperti apa sih, Prof? Jadi sebelum saya membahas temuan ya, saya mau cerita sedikit bagaimana akhirnya saya mendapatkan temuan itu gitu Oke. ya. Jadi jurnal yang tadi saya katakan tadi 42.000 itu tentunya harus saya filter. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa saya hanya akan mendapatkan atau paper-paper yang mau saya review adalah paper-paper yang sangat berkualitas yang setelah melalui berbagai macam filterisasi. Nanti bisa dibaca sendiri, itu ada di bagian metodologi atau di awal-awal juga ada bagaimana saya memfilter itu. Iya. Ya, di halaman ini ada, di halaman 2 itu sudah ada di papernya, nanti bisa dilihat sendiri ya. Baik. Nah, saya ada 7 database jurnal ya, mulai Springer Link sampai dengan Cambridge Core, kemudian 42.035, kemudian saya filterisasi sampai hanya 63 yang sangat-sangat berkualitas ya. Nah, dari 63 maka bagaimana kemudian saya melakukan dengan 63 ini mau saya apakan? Ya, yang saya lakukan adalah pertama dicari mana paper-paper yang isunya mirip. Oke, yang Ya. isunya mirip. Isunya mirip. Jadi singkat cerita, saya berhasil menemukan 5 kategori. Ya, 5 kategori itu nanti Anda bisa melihatnya di tabel 2 di halaman 4, nanti di papernya bisa dilihat ya. 5 kategori itu ada finance, keuangan, economic development, ya, kemudian law and norms, ya, kemudian accountability, kemudian ada history, itu ada di tabel 2. Ya. Nah, ternyata yang banyak finance itu juga semuanya tentang finance ya, tapi saya lihat di dalam yang finance sendiri itu saya bisa membuat sub pilarnya lah, yang membedakan di dalam finance. Ada Islamic microfinance, ada banking, non-bank finance, financing agriculture, financing education dan semacam itu. Di tabel 2 itu ada. Ya. Dan ini tujuannya apa? Klasifikasi ini tujuannya sangat penting untuk apa? Untuk memudahkan peneliti selanjutnya. Oke. Jadi kalau peneliti selanjutnya, misalnya di halaman 2 kalau kita lihat ini ya, Islamic Microfinance itu ada sekitar 7 paper ya. 7 paper itu tentang Islamic Microfinance saja. Jadi kalau peneliti selanjutnya itu meneliti tentang Islamic Microfinance, bacalah yang 7 ini. Gitu maksudnya literatur review itu. Karena sudah saya klasifikasikan. Iya. Ini adalah Islamic Microfinance yang dengan wakaf. Oke. Nah, jadi klasifikasi itu pentingnya adalah untuk memudahkan peneliti selanjutnya. Apabila peneliti ingin meneliti, saya ingin meneliti wakaf dengan UMKM misalnya. Nah, itu cocok. Ya, itu cocok. Lihat 7 yang sudah saya buat. Yaitu ini kalau Anda lihat di sini di tabel 2 ada Hanif 2014, Hanif 2015 sampai dengan Zabri dan Muhammad 2018. Itu adalah 7 yang harus dibaca untuk mereka-mereka yang melakukan penelitian wakaf dan microfinance atau UMKM dan sebagainya itu. Jadi ini adalah temuan ya, klasifikasinya ini menjadi sangat penting sekali untuk siapa? Ya 2 tadi yang di judul. Iya. Pemerintah Pemerintah. dan juga future direction itu adalah untuk peneliti selanjutnya. Siapa itu? Mahasiswa S1 yang mau skripsi ya, kemudian anak S2 yang mau tesis, kemudian anak S3 yang kemudian mau disertasi. Kalau mau mencari judul-judul itu ya cukup lihat yang sudah saya klasifikasikan. Oke. Jadi kalau membantu sekali ya ini, Prof. Iya, jadi kalau pemerintah juga, misalnya pemerintah ingin, saya mau buat kebijakan tentang bagaimana UMKM itu bisa
murah dapat pembiayaannya. Iya. Salah satunya adalah dengan wakaf. Ya, saya ingin baca paper-papernya untuk nanti saya jadikan sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan. Nah, caranya pemerintah bagaimana? Baca paper saya. Oke. Ternyata di dalam paper Prof Radit ini udah diklasifikasikan nih mulai dari penelitian sebelumnya, Iya. bahkan untuk penelitian selanjutnya itu juga sudah dikasih saran Iya. rekomendasi. Bahkan nanti mungkin ini juga akan mempengaruhi sitasi dari Prof Radit itu sendiri ya Prof. Betul. Yang mana nanti tulisan Prof Radit akan disitasi oleh penelitian selanjutnya dan bahkan itu mungkin akan membantu juga untuk membuat rekomendasi kebijakan untuk selanjutnya kayak gitu. Betul. Jadi kalau di sini kemudian Anda lihat di bab 5 ya, Ya. bab 5 itu adalah bab tentang analisis ya. Itu ada di halaman 7 ya. Itu kalau Anda lihat bab 5 itu ada bab 5 analisis, kemudian 5.1 itu adalah keuangan, 5.1.1 itu adalah lesson for government. Ya. Iya. Artinya apa? Topik tadi kan ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah keuangan. Itu saya membuat apa sih yang pemerintah bisa dapat manfaatnya dengan paper tentang wakaf dan keuangan. Nah, baca di sini. Jadi lesson for government itu kalau pemerintah pengen tahu, baca di sini. Di 5.1.1 ini pemerintah akan bisa mendapatkan manfaat. Nah, jadi kemudian 5.1.2 further study itu adalah untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Kalau peneliti selanjutnya itu mau meneliti tentang bagaimana hubungan antara wakaf dengan keuangan, mau cari ide baru untuk skripsi, untuk tesis, baca yang ini 5.1.2. Nah, ide itu nanti akan bisa punya ide, oh ya berarti saya skripsinya harus seperti ini. Oke. Nah, gitu. Itu yang kemudian finance. Yang 5.2 economic development di halaman 7 agak ke bawah itu. 5.2.1 lesson for government. Ini adalah subchapter kesimpulan apa yang bisa kita pelajari yang penting untuk pemerintah dalam rangka membuat kebijakan. Apalagi isunya SDGs kan, Iya. Sustainable Development Goals di situ itu wakaf banget. SDGs itu wakaf banget. Tapi pemerintah bagaimana untuk kemudian mencari literatur yang kredibel untuk bisa memainkan peranan ya dalam rangka wakaf itu untuk mendukung SDGs, itu dari sisi regulasinya bagaimana, dari sisi kebijakannya bagaimana. Pemerintah cukup baca paper saya. Oke, berarti ini sebenarnya di paper Prof Radit ini sudah sangat strukturkan untuk bagi pemerintah yang ingin membaca. Bahkan ketika mungkin pemerintah bingung nih kira-kira lembaga wakaf ini harus diapain kayak gitu. Betul. Kira-kira ada usul apa sih tentang lembaga wakaf yang bisa mendongkrak perekonomian nasional, dan itu jawabannya salah satunya ada di paper Prof Raditya Sukmana ini yang terletak di analyze khususnya di further study dan lesson for government. Iya, betul. Gitu kira-kira. Oke, sangat lengkap sekali teman-teman ini. Kalian nanti harus benar-benar membaca dan harus belajar banyak nih dari paper Prof Radit ini. Kelihatannya mudah ya. Iya, kelihatannya mudah. Tapi Anda tahu nggak? Iya, setelah di breakdown sangat complicated Prof. Anda tahu berapa lama saya buatnya? Satu paper ini 3 tahun. Masya Allah, sampai 3 tahun teman-teman. Satu paper 3 tahun, tapi memang di balik kesuksesan Prof Radit ini bisa menembus Q1 di Scopus nih teman-teman. Ternyata ada yaitu jatuh bangunnya selama 3 tahun. Betul, Ternyata karena memang membaca. tidak ada instan ya Prof. Oh iya betul. Nah ini menjadi ini ya, karena memang harus diawali dengan niatan yang kuat. Oke, yang Niatan pertama yang kuat. niat. Kalau niat itu sudah kuat, itu seberapa besar hambatannya itu kan diterjang terus. Iya. Karena saya betul-betul ini, wah ini belum ada yang buat tentang wakaf dan pemerintah harus tahu. Saya harus bisa menjadi orang yang pertama memberitahukan pada pemerintah bahwa wakaf ini bisa membangun ekonomi dan sosial. Bagaimana caranya pemerintah baca paper saya. Sehingga dalam saya menulis ini ya Sandi, saya memikirkan, ini kira-kira pemerintah akan langsung bisa mendapatkan manfaatnya itu ketika bahasa saya bagaimana. Oke. Oh saya harus membahasakan seperti ini. Saya harus membahasakan seperti itu, setiap itu saya pertimbangkan. Itu setelah baca ini semua, jadi semua 63 itu baca ini apa yang bisa untuk pemerintah ini, apa yang bisa untuk further study ini. Baca berulang-ulang dan yang lama juga merenung. Apa ini ya, merenung itu juga perlu waktu ya. Nggak bisa cepat. Ternyata memang itu ya Prof, nggak ada yang instan dan memang sebuah perjuangan banget sampai 3 tahun lamanya dan melahirkan paper sebagus ini yang mana memiliki impact yang sangat luar biasa untuk kebijakan
pemerintah di Indonesia tentunya. Ini tidak hanya Indonesia, Iya. tapi ini adalah karena saya tidak menuliskan bahwa ini hanya untuk Indonesia. Ini adalah untuk semua negara. Oh iya. Untuk semua negara, untuk semua pemerintah. Iya. Gitu. Ini kan konsepnya wakaf ini sebetulnya kalau dalam konvensional juga ada namanya endowment fund. Ya, endowment fund juga. Jadi kalau pemerintah baik itu yang negara muslim maupun non muslim ingin kemudian mendapatkan manfaat dari sini, bisa juga negara yang notabene-nya muslim ada minoritas ya bisa juga mendapatkan manfaat dari sini, cukup mereka bisa mengembangkan endowment fund-nya. Oh oke. Gitu. Jadi endowment fund itu kan sebetulnya kayak misalnya kita tahu ya kampus yang bagus di Amerika misalnya Harvard. Itu kan nama orang, John Harvard namanya. Oh. John Harvard ini adalah orang yang concern terhadap pendidikan, dia juga punya dana dan dia ingin berniat supaya dia mengeluarkan dana untuk pendidikan yang berkualitas. Sehingga kemudian dia mendirikan namanya Universitas Harvard University. Oh. Jadi itu kemudian dia filantropis ya. Filantropis ini orang kaya dermawan yang kemudian menyumbangkan sekian banyak uang untuk kemudian menghasilkan ya pendidikan yang berkualitas. Dan itu sebetulnya konsep itu adalah endowment fund. Itu sebetulnya konsep adalah wakaf. Oh ternyata ada asal usul dan apabila ditarik itu ternyata sepanjang itu ya Prof. Iya, jadi kurang lebih sama ya dalam konvensional yang kita ketahui bersama, konsep wakaf dengan endowment fund itu adalah dananya tidak boleh berkurang. Oke, nilainya nggak boleh berkurang. Oke, akan tetapi boleh diproduktifkan seperti itu. Ya, gitu. Itu kan kalau Harvard itu ya kemudian mereka si John Harvard itu menyumbang dana untuk nanti bisa untuk tanah, bisa untuk gedung dan sebagainya. Terus kemudian gedung-gedungnya itu bisa untuk nanti disewakan kepada pihak lain kan nyewa itu, ya. Terus kemudian donasi dari alumni-alumni yang ke Harvard itu kemudian dibuat untuk jual beli saham sehingga ada returnnya. Nah itulah kemudian endowment fund-nya besar sekali di sana. Oh, oke. Jadi dari beberapa step tadi ternyata apabila diproduktifkan itu hasilnya sangat luar biasa. Betul, gitu ya Prof. Betul. Oke, tadi kan kita udah membahas nih hasil dari temuan yang ada di penelitian ini teman-teman. Nah kira-kira dari hasil temuan ini rekomendasi seperti apa sih Prof yang Prof Radit peruntukkan untuk stakeholder yang terkait? Iya, kalau kita bicara tentang stakeholder itu kan ada wakif. Ya, wakif ini adalah orang yang berwakaf. Ya, nah, dari wakif sendiri itu tentunya adalah dia mau berwakaf karena memang wakaf ini adalah untuk akhirat. Ya, wakaf Gitu untuk ya. akhirat. Karena kan wakaf ini kan pahala tidak terputus gitu ya. Kalau kita sholat kita dapat pahala, kita puasa kita dapat pahala. Tapi setelah kita meninggal kan kita nggak bisa sholat gitu ya. Iya benar. Nggak ada pahala yang masuk. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita masih dapat pahala setelah kita meninggal. Apa itu? Yaitu salah satunya adalah berwakaf. Gitu. Jadi dengan berwakaf kita akan terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Dan wakif itu juga harus berpengetahuan. Ya, jadi harus tahu bahwa apa itu wakaf, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nggak bisa kita berwakaf misalnya, oke, ini ada kencelengan di di masjid itu ya. Terus kemudian saya ngambil 1 juta, saya masukkan ke kenceleng, saya berwakaf ya Allah masukkan. Itu salah, prosesnya salah. Ya, dari mana takmir bisa tahu bahwa itu wakaf? Mungkin itu cuma tulisannya infak. Ya, maka harus tahu. Wakif juga harus punya ilmu. Dan kemudian stakeholder yang lain tentu nazir ya. Nazirnya ini juga harus berpengetahuan juga, pengetahuan tentang manajemen keuangan, portfolio itu juga. Karena dia kalau menerima wakaf 1 miliar itu mau digunakan untuk apa? Iya pasti bingung. Iya dia harus tahu misalnya ini investasinya diarahkan kemana? Mau jual beli saham kah? Atau mau jual beli saham kah misalnya gitu ya? Mana yang menguntungkan, resikonya berapa, profitnya berapa itu kan harus tahu. Gitu. Nah itu terus kemudian regulator juga. Regulator ini ya kalau di Indonesia BWI, Badan Wakaf Indonesia gitu ya. Saya kira penting juga supaya bisa melihat apa yang dihasilkan dari sini untuk dibuatkan nanti kebijakan-kebijakannya. Gitu. Dan mauquf alaih adalah pihak yang menerima manfaat dari wakaf tersebut. Dan itu juga kita bergerak mengembangkan wakaf ini adalah dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada mauquf alaih. Oh iya berarti memang ada beberapa stakeholder. Mungkin kalau saya rangkum nih Prof,
Mungkin yang paling penting itu pihak regulator ya, karena pihak regulator itu yang berwenang nanti akan mengatur, mengalokasikan wakafnya seperti apa. Dan mungkin penting gak sih Prof, salah satu stakeholder ya itu adalah institusi pendidikan, karena Iya. pasti institusi pendidikan itu yang sangat menanamkan nih Prof, ilmu-ilmu mengenai gerakan berwakaf, terus Iya. manfaat berwakaf itu apa. Karena dari statement Prof Radit itu tadi ternyata wakaf itu amalnya nggak akan terputus. Betul. Yang mana ketika kita udah meninggal nih teman-teman, itu amalnya akan tetap mengalir kayak gitu ya Prof. Iya, jadi saya kira semua entitas punya peranan sendiri-sendiri Ya, dan itu semua penting ya. entitas. Memang regulator dalam hal ini penting juga karena regulator ini dia yang membuat peraturan ya. Karena dia harus bisa menjaga bahwa tidak boleh sembarang orang bisa jadi nazir. Iya. Ya, kalau sembarang orang bisa jadi nazir, nanti nazir yang tidak berkualitas kemudian diamanahi tanah, tanahnya nggak diapa-apakan. Iya. Nah, akhirnya tanah itu puluhan tahun nggak diapa-apakan, siapa yang salah? Ya, regulator juga salah kalau dia kenapa kok nazir yang itu kok diizinkan, Iya, gitu kan? betul. Dia harus membuat suatu peraturan di mana nazirnya harus berkualitas. Karena nantinya ketika dia menerima tanah wakaf tadi, nazir tahu apa yang harus dilakukan. Oke, berarti memang saling korelasi ya. Iya, jadi regulator dalam hal ini juga peranannya penting untuk membuat regulasi yang itu dalam rangka mendorong wakaf juga. Nazirnya juga penting juga. Tadi yang Anda katakan, Iya. lembaga pendidikan sangat penting juga. Sangat penting. Kenapa? Lembaga pendidikan itu nanti yang menghasilkan orang-orang yang paham wakaf. Oke, orang-orang yang berkualitas SDM paham wakaf gitu ya Prof. Betul, bisa menjadi nazir, bisa menjadi wakif, bisa menjadi regulator wakaf. Nah, itu lembaga pendidikan sangat-sangat penting gitu. Karena banyak kejadian tuh begini. Orang cenderung ketika sudah niat berwakaf terus sudah selesai. Padahal itu prosesnya belum selesai. Ketika prosesnya belum selesai, maka kemungkinan akan terjadi sengketa itu besar. Kalau orang tua itu sudah mengatakan bahwa saya akan wakafkan tanah saya, gitu ya. Tapi terus dia diem aja gitu. Nggak dilanjutkan dengan proses selanjutnya, ya. Maka ketika kemudian bapaknya meninggal, ya, sertifikat tanahnya masih nama bapaknya. Anak-anaknya nanti rebutan. Iya, betul. Anak-anaknya kemudian mengatakan, loh bapak kan sudah ngomong lesan tadi. Iya, tapi kan kemudian belum ke KUA dan akhirnya bertengkar. Berarti memang harus dilegalkan secara hukum seperti itu. Betul. Jadi artinya kita sebagai orang-orang yang paham tentang wakaf, ketika ada seseorang berniat mau berwakaf, itu segerakan prosesnya, kerjakan sampai selesai. Jadi harus ke KUA. Ke KUA itu untuk ikrar wakaf, harus ada saksi, harus ada nazir yang berkualitas harus kita ajak. Kemudian kalau sudah keluar akte ikrar wakaf dari KUA, harus dibawa juga oleh nazir beserta sertifikat tanahnya itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk dikeluarkan yang tadi itu sertifikat atas nama bapaknya tadi, Ya. diambil oleh BPN, dikeluarkan sertifikat wakaf. Nah, itulah proses terakhir. Proses terakhir. Harus sampai di situ supaya aman di pengadilan. Oke, betul. Nanti kalau nggak sampai di situ, nanti di pengadilan nanti bisa kekuatannya lemah nanti ketika tidak sampai tahapan itu. Oke, berarti memang sangat penting ya Prof, kita mengetahui bagaimana proses dalam berwakaf terus sampai dengan meraih legalitas dari wakaf tersebut, karena apabila nggak sampai legal ternyata itu sangat impactnya dapat menjadi sengketa di akhir nanti ketika pihak yang mewakafkan itu sudah tiada seperti itu. Oke nih Prof, mungkin satu pertanyaan lagi. Iya. Kira-kira untuk generasi muda terutama mahasiswa itu gimana sih Prof cara berkontribusi menyukseskan implementasi dari temuan ini? Iya, kalau untuk mahasiswa, ya mahasiswa itu tugasnya belajar. Iya. Tapi belajar itu ada dua hal. Kita belajar secara konsep, secara teori di kelas. Kita juga belajar secara implementasi, praktek di lapangan. Itu mahasiswa bisa belajar dua-duanya. Jadi belajar di kelas tentang wakaf, tentunya baca buku dan lain sebagainya. Sehingga dia tahu tentang apa itu wakaf, bagaimana hak dan kewajiban wakif, nazir dan semuanya itu ya. Tapi yang tidak kalah penting, mahasiswa juga harus belajar secara praktek. Kalau ada kesempatan magang di tempat lembaga wakaf, lakukan. Iya. Di nazir dan juga di lembaga sekuritas yang kemudian punya lisensi wakaf untuk menerima saham wakaf misalnya. Ya, itu mahasiswa dapatkan pengalaman entah itu KKN, entah itu Merdeka Belajar di sana, sehingga di mahasiswa itu punya pengalaman secara empiris.
Oke. gitu. Berarti memang, nah ini harus kita ingat teman-teman, ternyata kita sebagai mahasiswa itu juga punya peran penting selain belajar, yaitu kita harus menerapkan atau berpraktik. Salah satunya dengan ikut magang di bidang wakaf, di lembaga wakaf yang tentunya itu nanti akan mendongkrak pengetahuan kita mengenai praktiknya berwakaf itu seperti apa sih, dan kira-kira apabila di sekuritas itu wakaf saham itu juga konsepnya seperti apa, dan tentu kita akan ngambang kayak gitu ya Prof Radit, apabila kita hanya menerapkan teori, kita hanya belajar teori saja, dan itu memang harus penting sekali untuk kita mempraktikkan juga, salah satunya dengan magang di lembaga wakaf seperti itu. Betul. Oke Prof, karena waktu di sesi ini juga sudah habis, mungkin kita tutup dulu nih Prof. Iya. Sekali lagi makasih banyak untuk Iya. ilmunya, sangat bermanfaat untuk generasi muda, generasi milenial, mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, bahkan di internasional juga. Iya. Ada kurang lebihnya dari saya, Astandi Dinurian dan Prof Raditya Sukmana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow akun Prof Raditya Sukmana. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Sandi. Sama-sama Prof. Terima kasih.